di video ini saya ingin merekomendasikan sebuah extension yang bagus banget, dan ini harusnya sudah digunakan oleh mayoritas semua programmer ya, karena ini diinstalnya sudah lebih dari 5 juta kali ya, hampir 6 juta. Jadi harusnya ini sudah banyak banget nih yang pakai, tapi mungkin ada dari kalian yang kurang explore gitu, kurang cari tahu apa aja sih yang bisa dilakukan extension ini. Nah, jadi kita akan coba explore extension ini, apa aja yang bisa kita lakukan, atau konfigurasi apa aja yang bisa kita berikan ya, supaya lebih membantu dan lebih enak gitu, lebih enak aja untuk digunakan extensionnya. Nah, tanpa banyak bacot lagi sih, kita langsung coba aja ya. Secara default ini sudah aktif ya, jadi defaultnya nih sudah aktif ya di sini. Color highlight enable true ya. Kalau kita nonaktifkan bisa ya nih. Jadi highlightnya itu ini background merah ya, jadi dia langsung meng-highlight sesuai warnanya gitu. Misalnya kan merah, backgroundnya warna merah. Kalau ini yang agak kecoklatan, jadi backgroundnya agak kecoklatan. Kemudian dengan RGB ini yang backgroundnya warna hijau, jadi dia langsung memberi highlight. Jadi kita nggak perlu lihat lagi warna ini di browser ya, karena kita udah tahu langsung di background yang diberikan. Nah, kalau kita nonaktifkan di sini, kita perlu buka open user settings ya, settings JSON. Di sini saya sudah catat juga sih konfigurasinya, dan saya sudah coba-coba juga tadi semua. Nah, yang pertama itu tadi untuk menonaktifkan dan mengaktifkan ya. Kalau kita nonaktifkan, kita bisa lihat perbedaan ketika aktif dan tidak aktifnya. Nah, kalian bisa lihat backgroundnya hilang ya, jadi dia highlightnya hilang. Kemudian ada pengaturan berikutnya ya, itu color highlight dot language, color dash highlight dot language. Nah, defaultnya bukan default, value-nya itu array ya, jadi ini kita bisa kasih tahu ini aktif untuk di bahasa mana aja. Nah, kalau defaultnya itu dikasih bintang ya, jadi semua bahasa itu bisa digunakan gitu, menggunakan color highlight ini. Jadi color highlight ini aktif untuk semua bahasa. Nah, bagaimana dong kalau kita nggak mau misalkan jalankannya di HTML, jadi kita nggak mau aktifkan extension ini di HTML. Caranya gampang, itu tadi ada caranya seperti ini. Tinggal kalian tambahin titik seru, lalu ketik nama bahasanya HTML. Nah, sekarang kalau kita buka di HTML ya, saya ketik di sini RGB 255.255.0. Nah, ini nggak ada highlightnya karena kita sudah exclude ya, jadi sudah kita kecualikan dan sudah kita nonaktifkan extensionnya untuk file HTML, makanya highlightnya nggak ada. Nah, kalau saya aktifkan lagi di sini, saya hapus ini, exclude HTML-nya, hapus. Kalau kita balik lagi, tuh sekarang highlightnya ada ya, jadi RGB-nya ada highlightnya. Itu untuk cara exclude-nya. Jadi ya memang kalau kalian terganggu dengan tanda background-nya atau background color-nya, yang kalian bisa exclude-kan aja untuk bahasa tertentu, atau lebih gampangnya sih kalian tinggal aktifkan aja untuk misalnya CSS gitu, jadi dia hanya berjalan untuk CSS aja, di HTML dia nggak berjalan. Nah, jadi begitu dengan SCSS ya, kalian tambahin aja background bahasa yang ingin kalian gunakan gitu. Sorry, ini array, tinggal kalian tambahin SCSS, maka dia berjalan di SCSS ya. Kemudian ada color highlight match words ya. Nah, ini fungsinya ya, color dash highlight dash dot match word ya. Jadi ini fungsinya untuk dia meng-highlight kata bahasa Inggris warna ya. Jadi kalau di CSS seperti ini red, nah ini bisa di highlight, tapi kalau di HTML ini apa tadi, defaultnya itu false ya, Kalau saya nonaktifkan, di sini masih ada warnanya ya, background dari teks bahasa Inggris warna gitu, seperti red ini ya. Kalau RGB itu defaultnya udah ada. Kalau di HTML saya kasih warna dengan bahasa Inggris, itu nggak ada highlightnya.
Tapi kalau saya aktifkan ini jadi true, sekarang di HTML-nya itu ada background-nya, jadi dia dapat highlight-nya juga ya kalau kalian aktifkan. Begitu pula dengan di sini, kalau saya ketikkan di sini red, tuh dia langsung background-nya berubah jadi warna merah. Kalau saya nonaktifkan, nah dia langsung hilang lagi background-nya. Jadi itu fungsi untuk color highlight dot match words. Jadi saya aktifkan aja di sini true. Kemudian ada nih color highlight match RGB with no function. Jadi RGB itu kan ini. Kalau kita kasih dia di sini ada function ya, jadi ada kurung buka dan ada kurung tutup. Ini artinya function ya. Jadi kalau di bahasa pemrograman itu kan ini artinya function. Kalau ininya kita hilangin, ya, jadi dia nggak ada RGB-nya, nggak ada tanda kurungnya, gini aja tuh. Jadi nggak dapat highlight-nya ya. Tapi kalau saya aktifkan ini jadi true, ya save, tuh dia langsung nge-highlight, dia langsung kasih tahu ini warna kuning ya, walaupun nggak ada function RGB-nya ya. Nah itu fungsi dari color dash highlight dot match RGB with no function. Oke, kita hapus lagi ini, kita hapus lagi. Kemudian ada yang berikutnya color dash highlight dot marker type. Nah ini kalian mau ngasih tandanya sebagai apa? Defaultnya itu kan background, jadi backgroundnya penandanya dikasih sebagai background berupa warna yang kita pilih ya. Nah ini kalau kita bisa ganti di sini ada beberapa pilihan seperti dot after ya. Kalau kita panggil lagi di sini red, begitu saya simpan, jadi dia tidak memiliki background warna merah lagi, melainkan di sebelah kanannya ada kotak warna merah sebagai penandanya. Begitu pula dengan satu lagi ya, dot before. Jadi dia di sebelumnya, itu aja bedanya ya, after dan before. Jadi merahnya di sebelum teks, kalau yang after sesudah. Kemudian ada customisasi berikutnya, ada foreground. Ini untuk teksnya berubah jadi warna merah ya. Nih, kita ganti jadi warna green, dia berubah jadi warna green, teksnya berubah jadi warna green ya. Ini mungkin agak bentrok ya kalau kalian gunain seperti ini, sky blue. Nah ini warnanya sama seperti yang ini, konfigurasi lainnya gitu. Jadi ya mungkin agak sedikit tidak worth it lah, karena kalian sulit membedakan dengan ya misalnya ada warna lain yang sama gitu. Jadi kalian terserah kalian sih mau gunakan atau tidak ya. Kemudian kita coba lagi yang lain, ada outline. Nah ini adalah kotak ya, jadi dia seperti border begitu mengelilingi teksnya ya, tapi warnanya nggak berubah, jadi hanya dikasih kotak penanda begitu aja, seperti border ya, di kiri kanan atas bawahnya. Oke, sampai kita hapus ya, sorry, kita lanjut lagi. Nah yang terakhir itu ada underline, ini untuk garis bawah ya, sesuai dengan namanya. Dan ada yang berikutnya ini defaultnya udah true ya, sebenarnya kalian nggak perlu ubah-ubah juga udah true. Jadi ini kalau kalian lihat di ruler atau di scrollnya ini, itu ada warna-warna yang terdapat di file ini ya. Begitu kalian klik, tuh dia langsung ke warna merah ya. Atau kita coba zoom in lagi deh. Tuh. Nah kalian bisa lihat di sebelah kanan ini, di garis di dekat scroll-scrollnya ini ada warna penandanya tuh ya. Jadi kalian bisa tahu ini warna mau pergi ke warna jingga misalnya, tuh langsung pergi ke warna jingga. Misalnya mau pergi ke warna hijau, kalian tinggal klik aja warna di dekat scrollnya ini, tuh langsung dia pergi ke warna hijau yang ditandai di penanda di sebelah kanan ini, di garis inilah ya. Nah kalau saya hapus ya jadi false, maka penandanya hilang ya, jadi bersih, nggak ada penandanya. Jadi kalian nggak tahu warna apa aja yang terdapat di file ini. Jadi ini defaultnya true ya, defaultnya udah true. Jadi kalian nggak payah buat true begini, dia udah true. Walaupun saya hapus tuh dia tetap ada karena emang defaultnya udah true.
Nah, yang terakhir ini tadi udah saya cari-cari tahu juga. Nah, ini mungkin khusus untuk SAS saja ya. Jadi dia meng-highlight SAS karena mungkin ada sedikit error, tapi kayaknya enggak. Tadi saya udah coba SAS tanpa ini juga berjalan ya. SAS tanpa perlu konfigurasi ini ya. Jadi kayaknya nggak perlu ya. Jadi